bisa nggak lolos seleksi admin? Apa yang salah? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Oke, gimana nih persiapannya untuk beasiswa LPDP tahap 2? Udah sampai mana? Masih mengumpulkan berkas atau udah submit? Oke, teman-teman, kita harus benar-benar memperhatikan persyaratan administrasi apa yang akan digunakan untuk mengikuti beasiswa LPDP. Jangan sampai salah langkah atau salah upload atau kita salah dokumen sehingga menyebabkan kita nggak lolos seleksi administrasi. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa hal yang menyebabkan teman-teman bisa nggak lolos seleksi administrasi beasiswa LPDP. Tonton video ini sampai habis ya, jangan sampai di skip, oke? Oke, hal yang pertama yang menyebabkan calon pelamar beasiswa LPDP itu nggak lolos adalah TOEFL. Nah, ada apa ini dengan TOEFL? Yang pertama, skornya tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi teman-teman harus benar-benar melihat berapa skor minimal yang dipersyaratkan untuk mengikuti beasiswa LPDP ini, baik S2 ataupun S3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang TOEFL adalah TOEFL kalian lewat dari masa berlakunya. Gitu ya, misalkan dari Januari udah habis masa berlakunya, sedangkan beasiswa LPDP pendaftarannya mulai bulan Februari. Nah, ini kalian harus perhatikan benar-benar kapan sertifikat TOEFL kalian habis masa berlakunya. Terus kemudian yang ketiga, jadi sertifikat TOEFL kalian itu tidak lengkap. Ketika kalian scan, itu kalian hanya menycan skornya aja. Tapi lembar kedua tidak kalian scan. Jadi kan di TOEFL itu ada beberapa lembar ya, 2 atau 3 lembar itu. Terus kemudian sertifikat bahasa kalian atau TOEFL kalian itu bukan TOEFL yang dipersyaratkan. Misalkan di LPDP kan mempersyaratkan TOEFL ITP atau IBT gitu ya. Kalian memakai sertifikat TOEFL yang lain dari lembaga-lembaga yang tidak ditentukan oleh LPDP. Itu bisa membuat kalian gagal juga. Oke, itu tentang TOEFL. Sekarang tentang persyaratan administrasi lain yaitu IPK. Jadi kalian harus memperhatikan IPK kalian itu berapa dan di persyaratan beasiswa LPDP itu berapa. Oke, hal selanjutnya yang membuat calon peserta beasiswa tidak lolos seleksi administrasi adalah mengupload dokumen yang tidak sesuai. Kayak gitu ya. Misalkan kita terlalu terburu-buru nih, daftarnya mepet. Lalu yang harusnya kita upload KTP, ternyata yang kita upload KK. Nah, itu harus diwaspadai teman-teman. Nanti setelah kalian mengupload semuanya, silahkan kalian download ulang untuk memastikan apakah dokumen itu sudah benar. Oke, tadi yang pertama udah TOEFL. Nah, TOEFL ada beberapa hal tuh yang menyebabkan tidak lolos. Terus kemudian yang selanjutnya adalah salah upload berkas, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini salah template. Jadi, ada beberapa dokumen itu yang teman-teman harus mengikuti template. Misalnya surat pernyataan, terus kemudian ada surat rekomendasi ataupun proposal penelitian biasanya untuk S3. Ini ada templatenya ya teman-teman. Silahkan kalian benar-benar baca bukletnya atau panduan-panduan apa yang harus kalian cermati. Dokumen selanjutnya yang bisa menyebabkan peserta tidak lolos seleksi admin adalah LOE. Jadi LOE ini kan ada masa berlakunya ya teman-teman. Pastikan masa berlakunya adalah tanggal setelah kalian mendaftar LPDP. Misalnya kalian mendaftar di bulan Januari, pastikan paling cepat LOE itu atau tanggal intake perkuliahan di dalam LOE itu mulai bulan Agustus di tahun yang sama. Seperti itu. Jangan di bulan Agustus tahun yang lalu. Itu kan sudah expired ya teman-teman LOE-nya. Terus kemudian perguruan tinggi yang kalian pilih di dalam LOE itu pastikan masuk dalam list perguruan tinggi LPDP. Ini juga bisa menyebabkan kalian tidak lolos seleksi admin teman-teman jika LOE kalian itu kalian dapat di perguruan tinggi yang tidak masuk list beasiswa LPDP. Kayak gitu ya. Oke, yang terakhir adalah pastikan ketika kalian submit itu nggak mepet-mepet ya teman-teman. Biasanya nanti servernya error kah atau mungkin terlalu overload sehingga menyebabkan kalian susah untuk submit. Padahal itu udah mepet banget dari jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya hari ini adalah hari terakhir, ya usahakan kalian submitnya itu kemarinnya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk jaga-jaga kalau servernya itu down atau servernya error dan sebagainya. Oke,
Itu aja sih persyaratan dokumen yang harus kalian benar-benar perhatikan. Semoga teman-teman semuanya lolos seleksi administrasi, bahkan lolos sampai tahap akhir gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.